Agendanya apa saja, Pak? Agendanya adalah duplik dari termohon. Atas duplik yang disampaikan oleh termohon, apa tanggapan dari kuasa hukum dari pemohon? Duplik tersebut sekalian pemberitahuan penyerahan bukti-bukti di administrasi, syarat formal laporan polisi, perintah penyelidikan kita periksa tadi, gelar perkara, penetapan tersangka, dan penahanan. Berdasarkan fisik LP, laporan polisi tanggal 21 Mei 2025 oleh pengadu Dr. LP. Pengaduannya tanggal 21 Mei 2025 jam 17.06 WIB. Nah, artinya sementara 4 orang tersangka yang ditangkap dari saat mediasi. Dari saat mediasi di dalam Polsek, di ruangan Polsek Medan Kota adalah pada hari itu Rabu tanggal 21 Mei 2025 antara jam 12 WIB sampai jam 2, jam 14. Mereka ditangkap jam 14. Artinya di sini ditangkap dulu, baru dibuat laporan polisi ke SPKT Poltabes. Pra peradilan ini adalah menyangkut formil. Harus terpenuhinya kebenaran syarat formil. Minimal dia 80% atau 85%, 15%-nya kan ada materi perkara. Materi perkara adalah percobaan perampasan handphone. Percobaan perampasan handphone oleh 4 orang tersangka yang ditahan sekarang. 4 orang besar-besar badannya merampas handphone dari 1 orang wanita. Ini sebagai terminologi logika hukum. Semoga ini menjadi atensi. Apakah mungkin harus 4 orang melakukan percobaan perampasan 1 handphone? Itu tentang laporan polisi. Penekanannya ditangkap saat mereka gagal mediasi di Polsek Medan Kota. Kemudian kami lihat di data tadi yang diberikan oleh termohon, saksi adalah Dr. Abdul Rahman Hanafi Hasibuan. Kemungkinan inilah laki-laki yang saling merampas handphone antara 2 orang dengan Dr. Lia. Ini diduga suaminya yang ada di TKP itu baju merah, kaos merah, celana pendek. Yang sebenarnya melakukan perampasan, saling merampas. Saya ulangi, saling merampas handphone. Ada Indra Saputra dan Chandra Purba. Tidak ada ini 4 orang ini. 4 orang ini kira-kira jauh dari situ. Sementara kebersamaan, peranannya adalah bersama-sama. Kecuali pasalnya, pasal 56, membantu melakukan. Yang merampas, yang saling rampas di depan Polsek itu adalah Indra Saputra dan Chandra Purba. Kami lihat di dupliknya, nama ini tidak ada. Kami lihat, saya pelajari di dupliknya, nama yang 2 ini yang saling merampas handphone nggak ada. Apakah itu DPO, status tersangka kami nggak tahu, itu penyidik Poltabes yang mengetahui. Tapi yang jelas, Badia Simarmata dengan kawan yang 3, Marpaung, Tambunan, dan Siagian itu tidak ikut terlibat langsung berperan saling merampas. Tidak ikut. Nah, kalaupun setidaknya ini 55 turut serta, penyidik harus bisa membuktikannya. Itu tentang materi perkaranya. Masuk kita ke surat perintah penyelidikan. Saya lihat di dokumen dari duplikat termohon hanya menerbitkan surat perintah penyelidikan tanpa ada surat perintah tugas. Harusnya harus didahului surat perintah tugas berdasarkan LP dan surat perintah penyelidikan. Didahului surat perintah tugas, satu itu nggak ada. Lalu yang aneh kami lihat tadi dari fisik bukti dokumen, pemeriksaan berita acara wawancara terhadap saudari Dr. LP itu diduga suaminya Dr. Abdul Rahman Hanafi Hasibuan. Saya lihat di sini jam 20 malam, jam 21 malam Rabu 21 Mei. Dan terhadap calon tersangka terlapor diperiksa 22 antara jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Sudah masuk hari Kamis di tanggal 22. Sebelum saya jauh kepada prosedur, ada prosedural peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, kewajiban penyelidik atau penyidik Polri melakukan pengamanan TKP, melakukan cek pengolahan TKP di depan
Polsek Medan Kota, yaitu TKP saling merampas. Ini saya tekankan, saling merampas handphone. Di sini ada dua pihak interaksi. Tidak ada nggak ada sepihak tersangka yang ditahan ini, hanya dia yang melakukan perampasan. Itu jelas nampak di dalam video, tanpa dipenggal-penggal. Nah, kita sudah surati Pak Kapolda 2 kali, memerintahkan agar penyidik melakukan rekonstruksi dan cek pengolahan TKP di Polsek Medan Kota, tapi sampai saat ini tidak ada respon. Demikian juga ke Pak Kapoltabes, kita sudah surati, mohon memerintahkan penyidik untuk cek TKP dan pengolahan TKP dan rekonstruksi, tidak dilakukan. Ini juga sebagai atensi kepada jaksa peneliti Kejari Medan. Kami berharap, kalaupun diekspos kasus ini kami diundang, dan harapan kami semoga Kejari Medan menyarankan agar penyidik melakukan pemeriksaan pengolahan di TKP. Kalau tidak, ini sesuatu hal yang merugikan kualitas pendidikan tersebut, sangat merugikan nilai-nilai keprofesionalan daripada pendidikan itu tersebut. Kira-kira dari seluruh poin yang disampaikan oleh termohon, atau mungkin ada dugaan-dugaan kejanggalan yang disampaikan oleh termohon dalam duplik tersebut, mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa saja yang lebih dominan yang ditangkap oleh pemohon. Nah, kembali ke tadi, sedikit saya sampaikan materi. Yang sekarang tersangka ditahan di rutan Poltabes tidak ada di dalam merampas handphone. Tidak ada, mereka jauh dari situ. Kemudian yang paling janggal, pemeriksaan terhadap 4 tersangka itu sebenarnya didampingi pengacara adalah pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sebenarnya diperiksa jam 21 malam. Setelah sorenya Kapoltabes Medan melakukan konferensi pers. Ya. Saya ulangi, setelah malamnya diperiksa tanggal 21, jam 21 tanggal 22 Kamis Mei. Kenapa? Disaksikan, dilihat oleh teman-teman penasihat. Tetapi secara fisik BAP tersangka dilakukan pemeriksaan hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 jam 13. Hari itu tanggal 22 mereka masih bisa saksi. Dari berita acara wawancara menjadi saksi di hari Kamis. Nah, ini janggal. Dan saya ulangi, janggal, didampingi pengacara, diperiksa sebenarnya hari Kamis tanggal 22 Mei jam 21 itu. Tetapi pada fisik BAP yang kami lihat tadi, yang diajukan dari termohon di duplik, penyerahan bukti, dokumen-dokumen adalah jam 13. Dan itu ini adalah perlu dipertanyakan, semoga hakim pra-peradilan juga teliti melihat ini, karena ini masalah prosedur. Ini kan masalah waktu dan tempat, nggak boleh berbohong, nggak bisa dibohongin itu. Dan yang ganjil, dari 4 tersangka ini sangat ganjil. 1 orang penyidiknya perwira memeriksa di jam 13 itu 1 orang, dia sebagai, selalu ada namanya, pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 jam 13 semua. Ini 4 orang diperiksa sama dengan jam 13. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Ini menjadi pertanyaan, mungkin perlu diteliti. Ini apa boleh 1 orang memeriksa sekaligus 4 orang oleh penyidiknya Ibda Muhammad Ammar Praja Manggala. Beliau memeriksa 4 orang sekaligus di hari Kamis tanggal 22 Mei jam yang sama, jam 13 WIB. Sedangkan hari itu menurut pengacara diperiksa ini 4 orang tersangka adalah sebagai saksi sebelum konferensi pers. Nah, artinya mereka sudah diborgol, dikeluarkan dari ruang resmo, ke dalam konferensi pers sudah diborgol, udah baju tahanan. Berarti di saat mereka dibawa konferensi pers, artinya keempat terperiksa ini masih status saksi ya? Di saat diperiksa itu? Masih status saksi. Tapi tiba-tiba dibawa ke konferensi sudah pakai baju tahanan. Baju tahanan. Dan diborgol. Diborgol. Nah, itu kan dengan
dia memakai borgol dan pakai baju tahanan, tentu kan kalau kita melihat kan secara hukumnya kan dia sudah jadi tersangka, padahal pada saat itu dia masih terperiksa, masih saksi diperiksa. Itu bagaimana seperti itu? Karena saya lihat ini ada sesuatu tanda kutip kebohongan, suatu kepalsuan. Karena pengacara kami melihat diperiksa hari itu, saya ulangi, hari itu Kamis tanggal 22 Mei jam 21, udah pasti malam. Tetapi pada fisik dia pemeriksaan tersangka 4 orang ini sama hari Kamis tanggal 22 Mei jam 13 WIB. Ya mohon maaf, saya lama penyidik, saya udah pasti meneliti itu, langsung saya teliti itu. Di situ ada kejanggalan. Oke, di dalam keterangan tadi yang sudah disampaikan oleh sebagai kuasa hukum, apakah di dalam replik itu dicantumkan itu semua? Justru kita lihat dari dicantumkan dengan serangan BAP berita acara masing-masing. Oke. Tanpa orang ini. Baik. Saya ini ngomong dari fakta. Saya bukan asumsi, itu fakta yang ada di berita acara para pemeriksaan tersangka. Jadi menurut Pak PH tadi, berarti dulu konferensi pers Kapolresta Medan mengatakan mereka tersangka, baru diperiksa gitu ya Pak ya? Seperti itu.